Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kung mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutu lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya, sedulurku dan para sahabatku ya, pada kesempatan kali ini ya, saya channel Ronggo Warsito akan berbagi tips kepada dulur-dulur dan para sahabat ya. Jadi begini lor, ini kan ada rahasia khusus, tapi khususnya kan zaman dulu itu kan ada orang tua yang sudah merawat ataupun memelihara burung perkutut, yang bikin perkutut itu gacor. Dan apalagi kalau zaman dulu itu nggak pakai yang namanya jamu ataupun segala apapun lah, intinya untuk domping lah untuk burung perkutut. Intinya itu kalau zaman dulu itu kan cuman pakannya itu kan cuman ketan hitam kalau zaman dulu ya, ketan hitam sama apa itu gabah itu padi itu cuman itu loh. Tapi kan kalau sekarang kan kita pakainya kan millet kan gitu kan, kadang kan ada otek kan, juawot kan itu ya pakai itu. Tapi masalah pakan sebetulnya kita pakai millet itu saja sebetulnya itu tidak masalah. Yang dipermasalahkan itu gini loh, perkutut itu kan seneng panas, seneng seneng penjemuran dengan di bawah terik sinar matahari. Jadi kalau perkutut kita jarang jemur ya mohon maaf, kalau perkutut itu kadang jarang bunyi ya berarti kita itu salah untuk merawatnya ya, seperti itu. Jadi kalau zaman dulu itu begini ya, ini saya akan berbagi tips. Karena apa? Karena kan setelah saya mendengar seperti ini saya sudah melakukan, tapi ya juga ada kekurangannya. Jadi di samping itu ada kelebihan dan di samping kelebihan ada kekurangannya juga. Jadi begini loh, kalau zaman dulu itu kan kalau orang tua itu kan pagi itu kan sudah bangun ya sekitar apa itu jam 5 setengah 5 lah, jam 5 itu udah bangun. Lah perkutut itu sewaktu itu kalau zaman dulu itu kan intinya tidak kerek ya, cuman digantung dengan setinggi paling antara 3 sampai 4 meter, kadang digantung di depan rumah itu kan ada pepohonan seperti mangga ataupun pokoknya pepohonan lah kan digantung seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang kan kita modelnya kan kerek paling enggak kan kita 6 meter lah. Lah itu digantung ya, digantung dengan jarak 3 meter. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu ini saya cerita zaman dulu. Zaman dulu itu sama orang tua itu digantung dicantolkan itu apa setinggi 3 meter 4 meter. Lah itu sekitar jam 5 habis subuh ya, jam 5 terus dicantolkan. Lah itu fungsinya buat apa? Katanya itu kalau orang tua zaman dulu itu katanya buat pengembunan, karena bagus sekali untuk burung perkutut. Sebetulnya pengembunan itu tidak cuma burung perkutut saja, burung apapun emang bagus untuk pengembunan. Itu jam-jam segitu, jam 5 ya, sekitar setengah 5 itu bagus untuk pengembunan. Terkecuali pokoknya tidak hujan ya, yang penting cuaca itu terang, tidak hujan. Kalau tidak hujan kita lakukan pengembunan ya, itu pengembunan. Nah setelah itu sekitar jam 7 sampai jam 8 itu perkutut itu diturunkan terus digantung dengan jarak ya agak pendek, paling 2 meter ataupun pokoknya pendek lah, di atas kepala manusia untuk penjemuran jam 7. Lah itu penjemuran itu ternyata full lor. Nah full, jadi dari pagi itu sampai sore, sampai sore ya sekitar jam 4 ataupun jam 5 baru kita masukkan perkutut, dimasukkan. Lah ternyata ini dilakukan itu setiap hari lor, setiap hari perkutut itu gacor duar lor, ternyata itu. Karena apa, saya itu kemarin kan juga sempat itu apa itu mampir lah, bermain di tempat ya sekiranya orang ya sudah tua ya, paling enggak umurnya itu ya sekitar 60-70-an. Nah itu saya tanya, kok perkutut kok gacor, pas saya bertamu di situ perkutut gacor. Itu kan resepnya apa? Kalau saya bilang gitu sama orang tua ya seumur 60 sampai 70 itu. Katanya ya itu tadi. Jadi saya tidak pakai resep apapun, Mas. Kan gitu. Bilang sama saya. Itu katanya tidak pakai resep apapun. Cuman resepnya itu pokoknya jam 5 itu dikeluarkan terus apa itu gantung ya sekitar 3 sampai 4 meter untuk diembunkan. Tapi kalau bisa ya
apa itu, kita pakai kerek lah, kayak kerek itu untuk tiangnya itu 6 meteran, itu bagus. Jam 5 dikeluarkan untuk pengembunan. Setelah itu kita turunkan jam 7 pagi, kita turunkan, kita gantung lagi jarak 2 meter biar nanti untuk penjemuran biar kena terik sinar matahari. Itu lah, itu lakukan setiap hari katanya. Masalah pakan sebetulnya itu sama saja. Kalau kita pakai millet, enggak usah campur ketan hitam, itu enggak masalah ya, millet terus. Itu perkutut akan guacor loh. Emang guacor betul kan gitu ya. Karena apa? Setiap hari itu dijemur perkutut, tapi full, jemur full, tidak cuma 1 jam 2 jam, tidak. Ini khususnya perkutut lokal ini ya. Terus setelah itu kan saya juga mempraktekkan, wah ternyata betul. Terus saya juga bilang toh, ini kan kelebihannya perkutut bisa gacor, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Perkutut itu ya betul gacor, cuman kalau perkutut itu kalau kita turunkan terus ada orang asing ataupun teman kita ataupun orang yang belum baru main ke rumah kita, itu biasanya perkutut itu kelabakan. Padahal perkutut itu gacor, tapi perkutut itu kelabakan kalau ada orang asing kan gitu. Itu kelabakan. Lah kekurangannya itu, kok saya bilang seperti ada kelebihan dan kekurangan kan gini. Kalau zaman sekarang ya, zaman sekarang itu kan untuk merawat burung perkutut paling enggak kan kita mandikan. Kita mandikan kalau burung perkutut kita mandikan kadang kan 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali, kadang 1 minggu sekali. Lah kadang kan kita berpikir fungsinya untuk apa? Kan untuk menjinakkan kan gitu. Kalau zaman dulu kan tidak mikir untuk ini yang penting jinak atau tidak. Yang penting kalau zaman dulu itu gacor kan gitu. Sebenarnya yang penting manggung kan gitu. Tapi kalau zaman sekarang ya, zaman sekarang itu kan apa itu, perkutut itu kita jinakkan dulu, baru kalau perkutut sudah jinak nanti tetap gacor kan gitu. Kalau zaman sekarang kan gitu. Nah ini pilihannya gini loh ya, pilihannya gini. Dulur-dulur, kalau mau mengikuti zaman orang tua zaman dulu, yaitu itu tadi udah saya jelaskan. Tapi kalau mengikuti zaman sekarang, yaitu kita sering-sering memandikan ya, sering-sering mandikan ya, terus tapi jangan lupa untuk penjemuran. Karena penjemuran itu penting loh untuk burung perkutut, karena perkutut sendiri itu senang panas. Kalau bisa full enggak apa-apa penjemuran, ini khususnya lokal. Tapi kalau yang perkutut ternak yang khususnya bangkok ataupun perkutut crossing ya, kalau untuk penjemuran jangan full lah. Jangan seperti lokal, jangan samakan sama lokal. Kalau lokal itu kalau penjemuran full itu senang banget, malah lebih gacor. Karena apa? Kalau perkutut lokal itu usianya semakin tua itu semakin bagus, suaranya semakin los kan gitu ya. Berbeda dengan perkutut sama bangkok ataupun perkutut apa itu crossing, itu kan kadang semakin tua semakin berkurang suaranya kan gitu ya. Karena kan untuk lokal sendiri umurnya itu ya kalau sampai dirawat itu sampai 10 tahun 15 tahun itu masih fit loh sebetulnya kalau lokal ya. Tapi kan kalau lokal sendiri emang kalau lebih tua itu suaranya semakin los ya, kalau lokal kan. Makanya kan sekarang ini kan banyak yang mencari perkutut yang lokal yang suara kung kan gitu. Kan ada lokal yang suara kung, lokal yang suara irama, itu ada kan gitu. Ya pintar-pintar kita memilih saja kan gitu. Jadi lor ya, ini tips ini sebetulnya itu orang tua zaman dulu itu ya emang betul-betul juga. Karena kan kita kalau kita perkutut itu kalau kita berikan yang namanya jamu ataupun dompeng, karena kalau kita tidak tahu caranya kadang malah perkutut itu menyebabkan sakit. Padahal dompeng ataupun jamu itu kan untuk menghangatkan burung perkutut, apalagi musim hujan seperti ini kan gitu. Ini kan waktu-waktu musim hujan ini. Nah, itu kan kalau kita salah apa itu memberikan jamu, kadang kan perkutut kok tidak sehat, enggak tambah gacor malah tambah sakit, malah tambah gak bunyi. Itu kalau kita salah memberikan jamu. Kadang jamu itu kan apa itu diberikan perkutut itu sebetulnya kan di situ juga ada caranya. Kadang kan 1 minggu berikan 3 butir atau berapa. Kadang kan kita mensalah carakan itu caranya yang salah. Kadang 1 minggu kita berikan 2 kali kan gitu. Padahal burung perkutut itu kalau jamu sering-sering diberikan itu sebetulnya tidak bagus sebetulnya kayak gitu. Tapi kan kalau untuk musim hujan seperti ini ya 1 minggu sekali itu tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi kalau bisa itu perkutut itu setiap hari loh, setiap hari itu dijemur biar perkutut itu gacor itu ya. Itu soalnya perkutut senang panas ya, penjemuran itu lebih penting itu ya. Sebetulnya perawatannya itu kok sebetulnya kan simpel, yang penting itu penjemuran itu aja, penjemuran yang penting rutin gitu aja. Kalau bisa full tidak masalah
ya. Jangan di bawah, nanti di bawah takutnya ada kucing, nanti malah diterkam kucing malah ya. Kalau bisa kan di atas kan itu, dijemur lah kan gitu. Oke dulur, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga ilmu dan tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur dan para sahabat ya. Sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup ya, kesempatan kali ini ya saya mohon maaf kalaupun ada kata dari kami yang kiranya kurang berkenan untuk dulur-dulur dan para sahabat ya. Karena apa? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rakmintan maroklopot sekap semantan atur kula akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.